Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di pertemuan 10 mata kuliah Web Programming. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk proses manipulasi data di database MySQL dengan Android. Di pekan sebelumnya, kita sudah sampai pada proses read data atau menampilkan data dari database. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu proses update atau edit data. Oke, yang pertama dipersiapkan tentu saja adalah activity dan layout untuk proses update data tersebut. Pertama, silakan buat activity edit atau apapun namanya bebas. Kemudian pastikan sudah ada activity edit gitu. Jadi ada activity edit dan layout activity edit.xml. Oke. Pada proses edit ini ada beberapa file terkait yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah read, yang kedua recycler view, dan ketiga edit. Oke. Jadi proses edit nanti itu kita bisa lakukan pada menu read data. Jadi saat kita klik menu read, maka akan tampil data yang ada di dalam database. Selanjutnya untuk proses editnya kita mengklik atau memilih salah satu data. Misalkan kita pilih nomor 1. Nah, maka akan tampil data mahasiswa yang akan kita update atau kita edit. Nah, begitu. Contoh, kita edit jadi AB. Submit. Berhasil. Nah, dia akan mengedit. Begitu ya, AB. Oke, langkah-langkahnya. Yang pertama, setelah tadi kita membuat activity edit yang ini, yang pertama kita buka itu recycler view adapter. Kita buka ini dulu. Nah, minggu atau pekan sebelumnya di recycler view adapter ini kita sudah punya on-bind view holder ini. Pekan sebelumnya cuma ada sampai di sini ya scriptnya. Nah, di edit ini kita tambahkan script yang ini. Jadi ini fungsi untuk cv main, ini card view main. Jadi setiap view ini card view, ID-nya cv main, set on click listener. Jadi ketika diklik, nah event apa sih yang terjadi gitu ya? Event yang terjadi adalah pertama intent. Ingat ya intent. Fungsinya apa? Untuk membuka activity. Intent i, new intent. Apa yang dibuka? mcontext ini berarti si read.java-nya. Edit class ini adalah ini tadi yang kita buat. Jadi ketika cv main ini diklik, set on click, ketika diklik, maka yang terjadi adalah kita akan membuka activity edit atau edit.class. Nah, ketika membuka activity ini, kita tidak hanya membuka, tapi kita juga mengirimkan parameter atau data ya. Jadi ini input extra, name, terus nama, alamat, hobi, begitu. Oke, jadi ini yang kita tambahkan. Start activity for result i request code. Jadi nanti ini kita akan membuka merefresh data ke si edit ini. Oke. Ya, jadi di recycler view cukup menambahkan blok program ini, di mana kita akan memberikan event on click, kemudian selain kita membuka activity edit, kita juga mengirimkan data-data yang diperlukan. Selanjutnya, di edit.java-nya, di XML-nya, ini persis sama seperti XML add data. Jadi kalau rekan-rekan sudah membuat XML add data atau menambahkan data, bisa tinggal di copy saja, karena persis sama tampilnya ya. Nah, kira-kira seperti ini.
hanya beda headernya saja. Kalau yang itu menambahkan data mahasiswa, ini update data mahasiswa. Pure semuanya sama, bahkan sampai ke ID-nya pun sama, tinggal di copy saja. Ini desain dari activity edit.xml. Selanjutnya file activity edit-nya. Nah, proses edit itu adalah proses menampilkan data untuk kemudian ditampilkan pada XML ini. Jadi, secara sederhana, jika rekan-rekan sudah membuat proses read.java, sama, tinggal di copy saja filenya. Jadi tinggal di copy, persis semua sama, hanya ada satu tambahannya. Yaitu ini, get data intent. Karena tadi di proses on click-nya, intent-nya kita mengirimkan data, parameter, nah di sini kita terima. Get data intent. Jadi tampilannya persis sama, mirip seperti yang read ini, hanya kita menambahkan get data intent. Oke, sampai sini. Maka karena kita sudah membuat prosedur atau function get data intent, kita harus membuat seperti apa nanti langkahnya. Langkahnya adalah dia akan menerima intent, get extras dari yang tadi sudah dikirim di sini. Jadi ketika kita membuka activity edit class, dia menyimpan extract, ini nilai-nilainya. Nah, di sini kita get. Kemudian add name set text. Jadi yang tadi di sini, ini kan add name ya, edit text name, set text, di set text-nya atau di set nilai text-nya, ngambil dari getString yang key-nya name. Nah, dari sini kan key-nya name ya. Jadi pasti key-nya sama. Oke, maka ketika kita klik card view ini, maka dia akan mengirimkan parameter ini, lalu di set text di setiap edit text ini. Oke, selanjutnya, setelah di set text, persis ke bawahnya sama, hanya beda di bagian function update datanya. Jadi kalau yang sebelumnya itu add data, kalau ini update data, maka pastikan file API di sini update MHS sudah disiapkan juga. Ke bawahnya sama, kita cek API-nya. Update MHS. Oke, sama seperti get data. Di sini kita sama seperti yang lain. Pastikan parameter yang dikirim sudah sesuai. Lalu karena ini update, gitu ya, menggunakan query update, set nama, alamat, hobi, where, name sama dengan name. Jadi key yang kita gunakan adalah name. Oke. Kembali lagi ke Android Studio, ini PHP sudah paham lah ya. Next. Nah, di sini ada apa? Ada tambahan. Jadi kalau di read atau di add kemarin setelah add data itu, dia tetap di activity tersebut. Jadi misalkan kita lihat lagi di apa? Di add data. Saat kita menambahkan di sini kan tidak ada event apa-apa ya. Misalkan ini ada, kita nambah 7. Submit. Nah, berhasil, cuma dia tetap di sini, begitu ya. Dia nggak kemana-mana, begitu. Nah, tetap di sini kan, karena masih terpisah. Nah, di edit ini, ketika kita mengedit sebuah data, submit, hasil, nah dia akan otomatis kembali lagi ke halaman read. Nah, di sini karena apa? Pertama, tadi di dialog interface-nya, di dialognya, ini set resultnya result oke ya.
terus editnya di finish, di stop. Nah, lalu di reviewnya si read mcontext yang tadi ketika dibuka CarView main ini, dia ada di request code 1. Maka kita bisa menambahkan di read-nya, nah, program ini, request code 1 di mana result oke, lalu scroll refresh. Fungsi scroll refresh adalah, nah ini, dia mengambil data yang terupdate. Jadi ketika sudah diedit, berhasil kembali, dia membuka lagi activity read.java, lalu dia merefresh, mengambil data. Oke, jadi tadi ya, untuk kesimpulannya, untuk proses edit data ini, yang pertama tambahkan activity edit, lalu layout activity edit.xml, yang isinya persis sama seperti proses input, hanya saja tadi merubah header dan satu lagi name ini disetting disable karena kan nggak boleh dirubah ya. Kita bisa menambahkan atribut Android enable false. Oke, jadi biar nggak bisa diedit. Selanjutnya di Java-nya kita menambahkan fungsi tadi holder untuk diklik. Ketika diklik, dia akan membuka intent, mengirimkan parameter. Lalu konteks read-nya request code 1. Kita buat di read Java-nya request code 1 tadi untuk activity result ya. Karena apa? Karena di edit.java-nya tadi di edit.java-nya mirip seperti yang read, hanya menambahkan get data intent. Lalu ada prosedurnya untuk menerima data tadi, data dari intent yang dikirim. Lalu embed data, merubah URL-nya jangan lupa. Lalu set result-nya. Jadi ketika berhasil, dia set result oke. Else set result cancel. Jika result oke, scroll refresh. Jika set resultnya cancel, maka akan muncul pass. Oke, itu demikian untuk proses edit. Seperti biasa, source code lengkap akan saya share di e-learning. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.